Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan mantan Bupati Maluku Tenggara Barat Petrus Fatlolon. Putusan sela tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Nova Laura Sasube bersama dua hakim anggota, Marta Maitimu dan Agus Hairullah, dalam sidang yang digelar pada Kamis, 29 Januari 2026. Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, perkara dugaan korupsi PT Tanimbar Energi resmi berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, JPU, kasus ini disebut telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.251.566.000. Meski menyatakan kekecewaan, Petrus Fatlolon mengaku tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan akan membuktikan dalam persidangan pokok perkara bahwa penetapannya sebagai tersangka hingga terdakwa syarat dengan kesalahan prosedur. Menurut Petrus, perkara yang menyeretnya bukan semata-mata penegakan hukum, melainkan diduga kuat bermuatan politisasi, pemerasan, hingga berujung pada kriminalisasi oleh oknum jaksa di wilayah Maluku. Ia mengklaim dirinya menjadi target tekanan menjelang Pilkada 2024, saat tengah mempersiapkan diri maju sebagai calon Bupati KKT untuk periode kedua. Dugaan tersebut sebelumnya mencuat ke publik setelah istri Petrus, Jess Penturi, mengadukan persoalan ini secara langsung ke Komisi 3 DPR RI dalam rapat panitia kerja, Panja, Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan pada Desember 2025. Rapat itu disiarkan langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen. Dalam forum tersebut, Jess Penturi membawa sejumlah dokumen, rekaman video, tangkapan layar percakapan WhatsApp, serta rekaman CCTV dari sebuah hotel yang diduga menjadi lokasi pertemuan antara Petrus dan sejumlah pejabat kejaksaan. Dokumen-dokumen itu diklaim sebagai bukti dugaan pemerasan sebelum Petrus ditetapkan sebagai tersangka kasus SPPD fiktif pada Juli 2024, yang hingga kini disebut belum menunjukkan perkembangan di Kejaksaan Negeri KKT. Rangkaian dugaan pemerasan tersebut disebut bermula dari permintaan Rp200 juta di rumah makan Sari Gurilatri, dilanjutkan Rp200 juta di rumah makan Apong, hingga puncaknya permintaan sebesar Rp10 miliar yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum jaksa. Petrus menilai, penolakan eksepsi justru membuka ruang untuk mengungkap dugaan politisasi dan kriminalisasi secara terang dalam sidang pokok perkara. Ia bahkan menyambut antusias rencana menghadirkan jaksa-jaksa yang disebut terlibat sebagai saksi. Ia optimistis kehadiran para saksi akan membuktikan tudingan kriminalisasi tersebut, meski enggan menyebutkan inisial jaksa yang dimaksud. Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Johanna Lololuan dan Karelus Narnera, Cornelis Serin, menyatakan pihaknya menghormati putusan sela majelis hakim dan siap melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara. Serin meminta agar seluruh saksi dan ahli dapat dihadirkan langsung dalam persidangan, termasuk penyidik jaksa atau saksi verbalisan yang menangani perkara PT Tanimbar Energi sejak awal. Ia menyebut sejumlah nama yang diminta untuk dihadirkan, diantaranya mantan kasih barang bukti Kejaksaan Tanimbar Bambang Irawan, SH, mantan kasih Intel Kejaksaan Negeri Tanimbar Agung Nugroho, SH, mantan Kajari Tanimbar Dadi Wahyudi, serta salah satu penyidik jaksa bernama Martin R.A. Hareva, SH. Diketahui, selain Petrus Fatlolon, perkara ini juga menyeret dua terdakwa lainnya, yakni Johanna Jess Julita Lololuan selaku Direktur Utama PT Tanimbar Energi periode 2019-2023 dan Karel F.G. Belus Narnera sebagai Direktur Keuangan periode 2019-2023, yang disidangkan dalam perkara terpisah. Pak, tadi kan salah satu keputusan majelis tadi kan akan mengakomodir untuk menghadirkan jaksa-jaksa nakal dalam tanda. Iya, dengan senang hati. Ya, justru itu bagus supaya kita bisa menggali dan mengungkapkan kebenaran material terhadap perkara ini. Mungkin inisial jaksanya, Pak? Ada deh. Tunggu tanggal mainnya. Sabar. Ada deh. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.